Informasi selanjutnya, kemunculan buih mirip awan di sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ramai diperbincangkan di media sosial. Warga meminta Pemkab Bogor segera turun tangan lantaran buih memunculkan bau tak sedap hingga menimbulkan gatal-gatal apabila terkena kulit. Dalam video amatir yang diabadikan warga, nampak gumpalan buih berwarna putih memenuhi aliran Sungai Cilengsi, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di balik tumpukan buih tersebut, air sungai yang berada di bawahnya justru berwarna hitam keruh dan menebarkan aroma tak sedap. Dampak lainnya, ikan yang ada di sungai pun banyak yang ditemukan mati mengambang. Warga menduga buih putih muncul akibat pencemaran sungai oleh limbah industri. Saya minta beberapa keterangan dari warga itu yang udah pasti bau, menyengat, sehingga sesak napas, bersin, bahkan sampai sakit ke area paru-paru kalau menghirup secara lebih dekatnya. Kalau dari secara jauhnya mungkin tercium bau menyengat. Mendapati laporan tersebut, tim BPBD Desa Bojongkulur langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Mereka meminta Pemkab segera menindak tegas para pelaku pencemaran sungai ini. Saya berharap pihak berwenang segera menindaklanjutin pabrik mana yang membuang limbah ini, tolong ditindak tegas. Pantauan pada Kamis pagi, buih putih diduga limbah itu kini sudah tidak terlihat di aliran sungai. Baik warga maupun pelaku industri diimbau agar tidak membuang limbah sembarangan karena dapat mencemari lingkungan yang nantinya berdampak pada kesehatan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lagi-lagi kasus pencemaran lingkungan dan yang suka kita lihat buang sampah sembarangan sampai limbah industri sepertinya menjadi PR bersama tak hanya Pemkot dan untuk kita semua juga Ustaz, semoga permasalahan ini bisa segera terselesaikan. Nah Ustaz, benarkah Allah telah berfirman dan berisi pada ayat Al-A'raf yang membunyi janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi sesudah aku Tuhan memperbaikinya. Nah ini gimana Ustaz? Maksudnya mungkin kita semua sudah tahu Ustaz, kelakuan-kelakuan kita yang tidak jelas ini Ustaz, yang mencemar lingkungan, pohon ditebang-tebangin, sampah dibuang sembarangan gitu. Nah gimana Ustaz? Mungkin bisa jelaskan lebih dalam soal makna ini Ustaz. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan firman-Nya. Ada dua ayat di surat Al-A'raf dengan redaksi yang sama. Jangan kalian berbuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Ada dua makna. Yang pertama adalah semua yang Allah ciptakan itu pasti baik, pasti sempurna. Manakala manusia tidak merusaknya. Atau yang kedua, ini lebih buruk lagi. Kalau orang merusak yang sudah diperbaiki. Ada jalan sudah diperbaiki, dirusak. Ada sungai yang sudah dijaga kebersihannya, malah ada pihak-pihak yang mengotori. Itu lebih berat lagi hukumannya. Karena dia melakukan kerusakan setelah masyarakat berusaha untuk menjaga dan memperbaikinya. Maka Imam Ar-Razi misalnya mengatakan, sesungguhnya kerusakan alam, kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran air itu dapat berakibat buruk kepada manusia dan hewan. Dan karena yang akan berdampak adalah manusia dan hewan, maka itu semakin berat lagi hukumannya di sisi Allah. Kita berbuat yang membahayakan orang berdosa. Tapi bagaimana kalau berbuat membahayakan orang banyak, membahayakan hewan, membahayakan ikan-ikan? Mereka tidak dapat hidup dengan nyaman. Padahal Allah sudah siapkan semuanya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua kata Allah adalah untuk kehidupan bangsa manusia, juga bangsa hewan. Mereka juga diperkenankan oleh Allah untuk hidup. Karenanya kitalah yang menjaga alam ciptaan Allah, kita menjaga sungai kita, menjaga rumah kita, menjaga lingkungan kita. Pahalanya jadi double. Kalau kita menjaga untuk kebaikan kita, kebaikan semua manusia, bahkan kebaikan makhluk lain yang bernama hewan. Dan juga dosanya double. Kalau dengan demikian, banyak orang yang merasakan kerugian atau kesulitan atau musibah, bencana, bahkan juga hewan-hewan menjadikan kehidupannya tidak nyaman, maka Allah limpahkan dosa 2 kali lipat. Inilah alam. Alam adalah ciptaan Allah yang dampaknya bukan hanya untuk satu kehidupan, tapi untuk semua kehidupan makhluk-makhluk Allah. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyukai kebersihan dan hal-hal yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala maha bersih dan maha mulia juga. Lantas,
apakah keimanan seseorang mudah luntur karena tidak menerapkan apa yang disukai oleh Allah ini Ustaz? Dan kalau kita lihat ini justru yang kotor-kotor karena kadang ya kita kan mayoritas muslim gitu Ustaz, mayoritas Islam gitu. Tapi ternyata kita yang kadang-kadang tidak mengaplikasikan ini Ustaz. Bahkan orang-orang yang di negara maju yang bukan muslim itu jauh lebih sadar dengan kebersihan Ustaz. Ya, saya setuju Mas Asran. Memang kebersihan itu ada dua dimensinya. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Banyak yang menganggap dimensi lahiriah itu tidak penting. Padahal penting, pakaian yang bersih, lingkungan yang bersih, sekolah yang bersih, tempat tinggal yang bersih. Memahaminya banyak adalah bahwa yang penting kan hatinya bersih. Yang penting kan dia bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Padahal kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Makanya hadisnya, la yakmulu imanukum, tidak sempurna iman kalian. Kalau tidak sempurna, berarti imannya itu baru setengah. Berarti imannya itu belum lengkap. Maka kita sempurnakan setelah kebersihan batin kita, kebersihan hati kita juga kebersihan lahiriah untuk dijaga. Bahkan kalau kita yakin kebersihan lahiriah itu dampaknya lebih besar, maka pahalanya jadi besar. Maaf, kebersihan hati mungkin berdampak untuk diri sendiri. Tapi kebersihan lingkungan, orang juga akan nyaman, masyarakat akan nyaman, maka bahkan orang akan mengatakan, subhanallah, inilah ciri muslim yang lengkap imannya. Muslim yang sempurna imannya memang akan menurut iman seseorang kalau hanya memastikan kebersihan secara batiniah saja tanpa memperhatikan kebersihan secara lahiriah. Kalau ingin lengkap, kita jaga kebersihan hati kita jaga pula kebersihan lingkungan kita sehingga kita nyaman menjaga kebersihan hati, nyaman pula kita menjaga kebersihan pakaian, kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal, bahkan kebersihan lingkungan kita semua. Luar biasa, bersih luar dalam tuh emang Islam dan Muslim banget gitu Ustaz ya. Jadi jangan ngomong kalau misalnya kita imannya kuat tapi masih kotor gitu, masih imannya besar tapi masih kotor, tidak bersih dan tidak peduli akan lingkungan begitu ya. Baik.